Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tepatilah kamu punya janji. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-alim al-ulama al-asatid wal asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Qala ta'ala, Allah berfirman di suratul Maidah ayat yang pertama. Ayat yang pertama, surat yang kelima, surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tepatilah kamu punya janji. Wahillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untukmu daging hewan ternak. Illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang sudah diharamkan untukmu. Ada ayat sebelumnya itu, ayat tentang hewan-hewan atau apa saja yang haram untuk kita makan. Ghaira muhallis saidi wa antum hurum. Dalam keadaan ihram, dalam keadaan sedang umrah atau sedang haji, tidak diperbolehkan bagi kita untuk berburu. Kok enggak boleh Pak Ustaz? Enggak fokus nanti. Apalagi ihram, enggak boleh berburu, enggak boleh menikah, enggak boleh khitbah. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah menetapkan dan menentukan hukum sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa diinterpretasi. Tidak bisa tanpa tekanan dari siapapun. Kehendak Tuhan, kata Tuhan halal, halal, menuju Tuhan haram, haram. Baik, itu dari terjemah. Kita masuk sekarang ke tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan atau perintah bagi kita orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa di sini? Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yaumil akhir, sampai lengkap iman yang 6 itu. Ini kalau sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti seluruh keimanan ia miliki. Aufu bil uqud. Memang ciri dan tanda orang beriman itu adalah kalau berjanji dia tepati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu ciri dan tanda orang yang munafik, apabila berjanji dia idza wa'ada akhlafa. Janjinya baik tapi tidak ditepati. Itu berarti ciri dan tanda orang munafik. Adapun bagaimana ciri dan tanda orang yang bertakwa,
wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Al-Baqarah 177. Orang yang sodaku itu artinya orang yang betul-betul terpatri di dalam dadanya keimanan, maka dia akan menepati janji-janjinya. Baik janji yang ia lakukan kepada sesama makhluk ataupun janji dia kepada Allah. Kalau janji kepada Allah bentuknya berarti semisal nazar. Itu janji kepada Allah. Kalau janji kepada makhluk, janji. Kadang kita ini berjanji, terutama dengan anak, katakan. Yo, kaget kita kelipo nak yo. Itu harus berangkat itu. Jangan, karena anak itu sedari kecil jangan diajarin atau jangan kita ajarkan mereka berbohong, jangan ajarkan mereka mengambil hak yang bukan miliknya. Itu sedari kecil itu memang harus sudah ditanam. Nak, kadia. Tahu enggak kadia, Pak? Kesini. Kadia heula. Nak, sini nak. Bapak kasih permen. Anaknya sudah datang, tiba-tiba permennya dak kate. Itu bohong itu. Cuma kita kadang menganggapnya remeh, biasa baik. Biasa baik lah Pak Ustaz. Nanti mental dia menjadi mental pembohong. Mental dia menjadi mental tidak menepat janji. Mental dia nanti menjadi mental naudzubillah. Dari kecil sudah terbiasa mengambil barang yang bukan miliknya karena dianggap hal yang biasa dan orang tuanya malah membenarkan. Ya nama anak kecil kan kadang tidak tahu, bukan kadang tidak tahu, memang tidak tahu. Makanya kita sebagai orang tuanya kita yang memberi tahu. Kadang main ke rumah saudaranya, diambilnya sama dia main-mainan. Itu punya dia bukan? Misal anak kita main ke rumah adik kita, berarti bibinya. Terus di rumah bibinya ini dia ngambil mainan. Punya siapa mainan ini? Punya bibinya. Atau anak dari bibinya, bukan punya anak kita. Ayo sekedar pakai baik, enggak apa-apa dengan izin. Itu hal yang remeh-temeh sebenarnya. Mak kita tak kena aduh rumah dulur dewek mbek lah ngapa nak izin. Berarti dari kecil sudah terbiasa memakai hak yang bukan miliknya tanpa izin. Izin dulu, omong dulu. Pinjem ya, pinjem, pakai. Nanti mau pulang balikin. Jangan sudah mainnya tidak izin, waktu pulang langsung diambil. Ini kan paling harganya mainan itu sekedar 30-40. Apalah, masa sama ponakan sendiri 50.000 aja perhitungan betul. Itulah. Kadang apalagi nih emak-emak minta maaf bukan berarti membela yang bapak. Ada kejadian itu. Ibu-ibu itu bawa anaknya ke rumah saudaranya. Ya anaknya ini karena dia pikir itu rumah saudaranya sendiri, ambil ini, ambil itu, diambillah robot-robotan. Diambil robot-robotan, tidak izin, dibawa pulang robot-robotan ini. Karena merasa itu rumah saudaranya sendiri. Waktu akhirnya saudaranya sudah pulang tadi, nanya, tante tadi main ke rumah ya? Iya. Tante tadi main ke rumah sama anaknya ya? Iya. Nengok gak robot-robotan yang di depan TV ini sama anak? Tante bisa gak tolong dipulangin? Udah sih kamu itu. Lebay banget robot-robotan kayak gitu aja paling 50.000. Padahal itu robot-robotannya sikoknya 1.800.000.
Yang diembiknya 2 ikok. 1.800.000 kali 2. 3.600.000. Bukan masalah cuma 50.000 aja, bukan. Tapi tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik. Nggak ada kata cuma, itu nggak ada. Maka kami kalau di pesantren itu, siapa yang mengambil apapun di koperasi pelajar, meskipun nilainya hanya kecil, sekedar pulpen, berapalah harga pulpen itu, Pak? Paling 1.500, 2.000. Tapi kalau ada santri yang ngambil pulpen di koperasi dan ketahuan, hukumannya sama, dikeluarkan dari pondok modern, dia tidak diperbolehkan lagi belajar di pondok selama-lamanya. Mungkin orang bakalan protes, apa sih cuman 2.000 pulpen aja, masa hukumannya berat betul sampai dipulangkan? Bukan masalah nilainya yang dihukum itu, tapi mentalnya. Kalau dari kecil dia sudah berani ngambil pulpen yang 2.000, 20 tahun kemudian dia berani ngambil, sudahlah. Kenapa kok ada orang yang tega sampai korupsi ratusan juta? Ya karena mentalnya sedari awal. Tapi kalau sedari awal itu sudah nyaman dengan yang halal-halal, ini tidak boleh. Maling ini kan berarti bagian daripada cara yang haram, tinggalkan. Yang halal-halal saja. Wong kita ini nak nyari yang halal aja masih diprotes kok sama orang. Giliran ada ustadz pakai mobil Mustang. Tahu enggak kamu mobil Mustang yang harganya 2 miliar itu? Ada ustadz pakai mobil harganya 2 miliar. Di komen uang enggak kira-kira? Komen, cacang, dari mana Ustaz? Padahal bisa jadi itu dipinjemi kawan. Ustaz mobilnya 2M, orang tuh langsung curiga, cacang. Berapalah sekali ngundang Ustaz, mobilnya B2M. Motor Ustaz Beat. Cak setahun ganti motornya itu dari Beat jadi Vario, lebih bagus sedikit. Apa kata orang? Ustaz tuh lah banyak itunya, uang amplop ceramahnya, motornya lah ganti. Emang kenapa? Ustaz cerita tentang diri Ustaz, enggak, ada kawan aku. Saya tidak menceritakan diri saya, menceritakan kawan saya hanya. Emangnya kenapa? Apa kalau Ustadz dapat duit dari amplop itu haram? Haram enggak kira-kira? Tidak. Lagi pula Ustadz tidak pernah makso. Ada enggak sih kok Ustadz di sini yang makso harus dibayar? Enggak kate. Kami pasrah-pasrah baik. Ado syukur, dak ado dak kate otak. Tidak maksud, tapi ngancam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang halal tidak mampu. Akhirnya anak kecil tadi, karena sudah terbiasa. Oh ini padahal harganya 1.800.000, tapi kata ibu itu apa? Paling 50.000. Memang kayak gitu Pak, harap dimaklum. Kadang memang perempuan ini dia tidak bisa mentaksir harga. Kadang. Ustaz kok bisa bilang begitu? Saya pernah merasakan Pak. Jadi waktu saya pulang pertama kali dari Mesir, itu saya jualan pernak-pernik dari Mesir. Ini pernak-pernik dari Mesir tuh
saya bawa, saya jual itu jilbab, dompet dari Mesir. Jilbab, dompet, macam-macam lah pokoknya. Gantungan, kunci untuk tempel-tempel di kulkas itu macam-macam. Ngapa sekarang tidak jualan lagi Pak Ustadz? Sekarang fokus belajar dan mengajar. Saya jualan dompet. Dompet itu saya beli di Mesir, modalnya 80.000. Dompetnya belinya di Mesir, modalnya 80.000. Saya bawa ke Indonesia, saya jual, harga awalnya 200.000 rupiah. Kok mahal betul Pak Ustadz, modal 80, jualnya 200. Lah kan dompet itu naik pesawat bos. Kecuali dompet itu jalan kaki, kan naik pesawat dia, 200. Paling kalau ditawar-tawar mentok-mentok ya 180 lah. Sudah, jadi saya jualan itu. Datang ibu-ibu nawar. Berapa ini mas harganya? Oh saya bilang kan, ini dompet dari Mesir bu. Emang dompet dari Mesir nih kan? Ini dompet dari Mesir. Harganya 200.000. Apa kata ibu itu? Alah palingan juga ini ngambil di Tanah Abang, 20.000 aja ya kata dia. Dalam hati saya, cak mana kalau ibu be yang berdagang, aku yang jual, aku yang belinya. Cak modal lagi 80. Jual 200, tawal 20.000. Alangkah kejam. Ya, baik, kita ambil hikmahnya itu tadi. Kalau ada janji ditepati, sedari kecil sudah kita ajarkan. Jangan diajarkan anak untuk berdusta, untuk berbohong. Jangan diajarkan untuk mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Anak saya tuh kalau dia ngambil punya orang, pasti langsung saya saran. Jangan nak, jangan. Itu bukan punya kamu. Jangan kita biarkan, ambil lah, kecuali sudah diizinkan. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kita binatang ternak. Bukan macam orang Yahudi yang mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Orang Yahudi itu sudah dihalalkan bagi mereka makan hewan ternak, cuma mereka menantang. Masa makan daging kok boleh? Bagi mereka makan daging itu berlebihan. Orang kan makan daging kan enak tuh. Makan daging enak tuh. Apalagi tidak bayar, enak. Maka karena makan daging ini sifatnya enak, bagi Yahudi ini berarti makan daging ini tidak mencintai akhirat. Orang yang makan daging ini berarti orientasi kehidupannya dunia, karena dunia itu kan identik dengan yang enak-enak dan daging itu enak. Berarti ya sudah, untuk agar ibadahnya lebih merasa hebat, diharamkanlah bagi mereka daging-daging yang padahal itu dihalalkan oleh Allah. Maka Tuhan itu marah nian kalau kita berani mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Maka kata Allah, uhillat lakum bahimatul an'am. Daging-daging hewan ternak itu ya halal. Daging onta. Udah pernah makan daging onta, Pak? Daging sapi, daging kambing. Yang namanya daging itu ya enak. Illa mayutla, kecuali memang ada hewan-hewan atau apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mayutla, yang sudah pernah dibacakan ayatnya, yang sudah pernah turun ayatnya. Apa saja yang diharamkan? Hurrimat alaikum al-maitah, diharamkan bagimu maitah, bangkai. Kalau makan bangkai haram, berarti jual beli bangkai boleh tidak? Boleh tidak jual belinya? Tidak boleh.
Barang yang haram dimakan berarti haram untuk dijual. Khamar itu haram. Menjualnya pun ngikut haram. Narkoba itu nak mati. Narkoba itu haram. Yang jualnya, aku ini ndak katik make, tapi jual baik. Kadang malah penjual narkoba itu dia ndak make narkoba. Ngapa? Dia tahu bahayanya. Makanya dia jual baik. Maka segala sesuatu yang menjurus kepada haram, maka perbuatan tersebut juga bikin meja untuk main judi. Memang kita tidak main, tapi kita membuat meja untuk main itu. Oh, berarti saya tidak boleh bikin meja Pak Ustadz. Bukan macam itu. Kecuali kita tidak tahu itu dipakai untuk apa. Ya sudah, silahkan. Yang tidak boleh itu kita bikin nian, tahu nian, ada uang pesan. Boleh kita pesan meja? Untuk apa? Untuk kami main apalah? Main gaplek. Kalau main gaplek itu selama tidak ada yang ditaruhkan, itu sudah menjadi hiburan. Yang tidak boleh itu, siapa lewat bayar 1.000, itu tidak boleh. Lewat sekali 1.000, itu judi. Cuma kita ini sudah berada di zaman maksiat itu mudah sekali, Pak. Dulu itu penjudi itu pasti terkenal. Pasti terkenal. Di kampung itu pasti terkenal. Wah, dia yang galak main judi. Wong tuh tahu kan loh. Karena dulu kalau mau main judi itu memang harus pergi ke tempat permainannya. Kalau sekarang tidak ketahuan siapa penjudi, siapa bukan. Abang bisa judi, bisa gambler dari handphone. Buatlah istilah dengan nama trading. Icaknya baik trading itu. Padahal kan isinya judi juga. Kamuflase. Padahal binomo. Judi. Dulu orang mau berzina itu harus mencari dalam sulit. Kalau sekarang kan mudah, wala'iyadzubillah. Maka godaan kita sekarang ini memang lebih berat daripada godaan yang dulu. Lah dulu orang pengen punya foto perempuan itu, ingatlah masa-masa SMP dulu. Itu harus minta ke perempuan yang bersangkutan, kemudian ada fotonya, dicetak, disimpan di dompet. Itu udah hebat betul punya foto perempuan di dompet ini. Ingat enggak masa-masa muda? Itu pun perempuannya satu. Nyarinya pun susah. Ada, kalau sekarang mau foto perempuan yang mana baik lah. Yang mana baik. Dari Bella Sapira sampai Bella Kusnadi. Dari foto perempuan yang paling cantik, minta maaf, bahkan busananya mau bagaimana kita yang nentukan. Bisa kita simpan semua. Berarti lebih mudah atau maksiat sekarang tuh? Kalau kita berani bisa menghindarkan diri kita dari yang itu, berarti pahalanya lebih besar lagi daripada orang-orang yang terdahulu yang maksiatnya masih agak susah. Dulu tuh maksiat masih agak susah, Pak. Mau judi, sulit. Mau berzina, sulit. Sekarang ini Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Syukur kita hidup di Linggau ini. Iya. Bersyukur. Hidup di provinsi, apalagi di ibu kota, ibu kota kita yang mana sekarang? Udah pindah belum? Itu mindahinnya pakai apa ya? Pakai diangkat gitu. Coba, kan ada di aplikasi itu apa? Gojek, GoPay, banyak akhirnya Go-nya. Saya kan butuh digital money-nya itu. Waktu ngelihat, astagfirullahaladzim, innalillahi. Ada di situ, nggak usah saya kasih tahu aplikasinya, nanti kamu download dulu lagi. Tapi di kota besar kita makan sudah, di Linggau saja sudah. Amanlah itu insya Allah. Tinggal pencet di aplikasi itu, klub terdekat, Masya Allah. Mudah sekali. Ayo kita coba Pak Ustaz, enggak usah lah. Enggak usah. Insyaallah. Ya. Jadi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan. Al-maitah, bangkai. Makannya haram berarti menjualnya juga haram. Sahabat itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kami gunakan untuk lem itu kok. Jadi kapal itu bisa dilem dengan bangkai itu tadi. Untuk ngelem ya Rasulullah. Tidak, kata Nabi. Jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat, boleh tidak? Tak boleh. Jual beli yang tidak jelas. Contoh jual beli yang tidak jelas itu apa? Membeli kucing dalam karung. Saya ketipu itu, pernah saya beli kucing dalam karung itu. Karena kurang ketelitian, akhirnya saya beli kucing dalam karung. Cuma yang saya beli bukan kucing, keramik yang saya beli. Tapi tidak mampu untuk pelajaran bagi kita ke depan. Kok bisa Ustaz beli keramik, beli kucing dalam karung? Keramik itu kan yang dipajang siko. Tanya Pak Asep, yang dipajang kan siko di toko bangunan itu. Kapan ku tengok yang pajangan tuh, bagus betul. Kan siko yang dipajang. Karena saya sudah jatuh cinta dengan keramik yang dipajang itu, saya beli langsung 60 kardus tuh untuk 60 meter. Ternyata waktu terbuka, yang bagus tuh siko yang dipajang itu, baik. Yang isi di dalam dusnya itu, Masya Allah, berantakan tak keruan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang caca-caca, sakit mata nengok. Jadi pelajaran yang diambil apa Ustaz kira-kira? Ya besoknya kalau beli berarti jangan langsung banyak. Karena kalau beli langsung banyak sama macam beli kucing dalam karung. Kejingoknya baik waktu sikok itu bagus, ternyata waktu galonya tak keruan. Dan ternyata Masya Allah, yang bikin saya senang apa? Yang bikin saya senang, kemarin ada kawan cerita, dia punya nasib sama macam saya. Jadi saya sekarang nggak usah. Ada kawan. Tadinya kan saya merasa, woi cacam beli keramik salah. Dah saya sudah ikhlas, sudah rela, sudah ridho. Terlebih lagi ada kawan cerita, tenang Ustaz. Keramik di rumah saya itu lebih tak masuk akal lagi dari ini katanya. Lebih tak keruan. Jadi cak mano, tak apa-apa, tutup ambal. Beli kucing dalam karung. Cuma kan saya tidak hati-hati tuh, di jingoknya kan siko baik, sampel baik di toko bangunan itu kan. Jingoknya bagus yang siko itu. Ternyata yang di dalam kardus lainnya hati-hati. Nah, jual beli itu mesti ada akadnya. Maka dalam ayat ini tadi di awal Allah berfirman, aufu bil uqud.
Penuhilah janji. Akad itu asal katanya dari sini, Pak. Uqud itu jamak, kalau mufradnya akad. Akad. Akad itu apa? Mengikat. Kita punya keyakinan disebut dengan akidah, yang mengikat kita. Ada akad jual beli, ada akad tijarah sewa menyewa, ada akad pernikahan. Kapan dia bisa disebut dengan akad? Ustaz, yang disebut akad itu yang mana sebenarnya? Akad itu ketika ada sirad. Ada yang namanya ijab, ada yang namanya qabul. Gabungan antara ijab sama qabul ini disebut dengan akad. Kalau sudah akad berarti sudah terikat. Dalam pernikahan yang mana contohnya akad? Ijab. Yang orang tua menikahkan. Saya nikahkan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin emas sebanyak 500 gram, mobil Fortuner 1, rumah dibayar tunai. Itu namanya ijab. Nanti yang menerima qabul. Saya terima nikahnya bla 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 tunai. Ada ijab, ada qabul, itu disebut dengan akad. Jual beli pun demikian, ada ijab, ada qabul, itu disebut dengan akad. Sewa menyewa pun demikian, ada ijab, ada qabul, itu disebut dengan akad. Menjadi syarat. Illa ma yutla alaikum ghayra muhinnis saydi wa antum hurum, kecuali uhillat lakum bahimatul an'am, diperbolehkan bagi kita makan makanan hewan ternak, onta, kambing, sapi, dan semua yang kaki 4 itu halal, kecuali meja kaki 4, tapi ya halal juga mun kamu nak makan nih. Kecuali apa-apa yang diharamkan. Semua yang konsepnya kalau dalam makanan itu yang disebut yang haram-haramnya saja. Kenapa? Karena dalam makanan, kira-kira dalam makanan tuh banyak yang haramnya atau banyak yang halalnya? Banyak yang halalnya daripada yang haramnya. Maka Allah menyebut hanya yang haramnya saja. Dalam artian apa? Kalau di dalam ayat ataupun hadis tidak disebut haram, berarti hukumnya halal, sudah selesai. Jadi yang disebut yang haramnya saja. Ngapa tidak disebut yang halal-halalnya juga? Kepanjangan ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bakso, model, tekwan, rengginang, apalagi makanan kita di Indonesia, tak disebut sikok-sikok dalam Quran. Why? Innal bakso wal model wal pempe wal lontong. Ngomong-ngomong kok belum tergelar lontong nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Malah tergelar itu berarti lah dikit lagi, Pak. Yang disebut yang haram-haramnya. Dalam artian selain daripada yang disebut keharamannya, berarti maita, wadam, walahmal khinzir, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kalau dia bangkai, apapun bangkainya haram. Darah kecuali hati itu haram. Kalau hati itu kan darah juga, tapi boleh makan hati, boleh. Ya, makan hati boleh. Hati makan lempelak. Udah gitu lahmal khinzir, daging babi beserta lemak-lemaknya, kulit-kulitnya. Ada aja orang itu beralasan tuh, ada aja. Dia makannya lemak babi, Pak. Lemaknya yang dimakan. Gajinya, tetelan. Waktu ditanya, ngapa kamu makan lemak babi, tetelan babi ini?
Kau baca tak dalam ayat Al-Quran? Caca. Yang diharamkan itu lemaknya atau dagingnya? Coba baca ayat Al-Quran. Yang diharamkan itu apa? Walahmal khinzir. Yang diharamkan daging. Berarti tetelannya boleh, kata dia. Tulangnya boleh. Ya tidak mungkin juga ayat itu berbunyi dan daging babi, lemak babi, tulang babi, bulu babi, panjang betul. Kalau sudah disebut lahmun, daging, berarti itu sudah mewakili seluruhnya, seluruh tubuhnya. Apa sebab? Lah buktinya kalau kita beli daging di pasar itu pasti ada dapat lemaknya. Cobalah beli daging. Sedikit banyak pasti dapat gajinya. Tapi coba kita beli gaji. Dapat tak dagingnya kira-kira? Kita beli daging, galak uang bonusi gaji untuk kita. Tapi kita beli gaji, beli lemak, galak tak dia bonusi dagingnya? Galak kalau kita beli lemaknya seharga daging. Maka lahmun yang dimaksud itu adalah termasuk lemaknya, tetelannya, dan seluruh tubuhnya. Ghairu muhallis saidi wa antum hurum. Ketika berburu, ketika haji atau umrah, meskipun hewan-hewan ternak tadi boleh dimakan, tapi ketika dalam keadaan ihram jangan berburu dulu. Itu salah satu larangan umrah. Tidak boleh berburu, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut dulu. Ngapa tidak boleh potong rambut? Potong rambut berarti selesai umrahnya. Tidak boleh khitbah, tidak boleh rafas, jima tidak boleh, meskipun dengan istri sendiri, apalagi sama istri orang. Tidak boleh. Tidak boleh berkata-kata kasar. Omongan dijago. Jangan merasa paling hebat. Itu bukan katanya, memang ionian, Pak. Kalau sudah sampai ke Mekah, sampai Madinah, itu balasan tuh directly biasanya, langsung. Banyak kisah itu. Entah dari kisah ayah, dari kisah ibu, bahkan dari kisah pribadi. Demah, taruh bayi sini, tak kan hilang. Wais, nak dulu Tuhan. Tepik bayi situ, tak kan hilang. Aku nyaminnya. Taruh bayi sendal situ, tak kan hilang. Taruh. Hebatnya, Pak, bukan hilang, Pak. Tak bisa nengok dia di sini. Mutar. Rasaku tadi taruh sendal di sini, mutar. Kok ndak kate ya? Wah, kok ndak kate ya? Orang lain bisa nengok sendal itu, dia dewek ndak bisa nengok sendal. Sampai akhirnya mohon ampun kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan ya Allah, maafkan ya Allah. Tiba-tiba ada sendal itu di situ. Ternyata memang dari tadi sendalnya memang di situ. Berarti mata dia dibutakan saat itu oleh Allah. Karena apa? Karena itu dia tadi merasa dema. Ya. Maka doa yang kita selalu panjatkan itu agar kita bisa berkunjung ke haramain. Dia disebut haramain karena haram Makkah dengan haram Madinah. Ya, yang duitnya lah sudah berlebih. Yang duit lah sudah lebih. Ya, galau-galau lah ada diprogramkan umrah atau berangkat haji, daftar dari sekarang. Kabarnya daftar haji sekarang berangkatnya tahun 2083. Kira-kira tahun 2083 masih hidup dah. Taruhlah masih hidup. Masih bisa jalan apa tidak. Tapi kalau Allah mudahkan,
Insya Allah. Lewat be, ado be jalannya. Ya, daftarkan. Makanya daftarnya nak dari sekarang. Nanti biasanya yang lebih tua itu didahulukan biasanya. Jangan sampai kita, apalagi kita mampu tapi tidak galak berangkat, nih repot. Kecuali kalau kita tidak mampu. Bayar listrik bulanan bayar demam. Nak beli susu anak payah. Nak bayar kuliah tidak ketik duit. Misalkan kita sulit. Ada alasan kita nanti kapan ditanya, ngapa kamu tidak berangkat haji? Aku memang dalam ekonomiku sulit kok. Tapi bagi kita yang sudah stabil, sudah mulai, ya yang reguler saja, 25 juta. Laki bini berangkatnya, jangan dewean. Ibu, Bu, kalau suami ibu mau haji, ibu tidak diajak, jangan diizin ke Bu. Ibu juga cak itu, jangan berangkat dewe, ajak mau rumah, ajak suami. Ada kadang istri itu berangkat dewe, laki berangkat dewe, laki bini berangkat serempak. Banyak kejadiannya. Kalau suaminya sudah haji, istrinya belum, itu biasanya istrinya tidak haji biasanya. Biasanya begitu. Suaminya berangkat sendirian haji, tapi tidak ngajak istrinya. Makanya berangkatnya sama-sama. Ya Bu ya. Pak ya. Guyur yang sudah cukup. Yang belum, haji bukan ibadah paksaan. Karena bunyi ayatnya juga man istata'a ilaihi sabila, bahwa perintah untuk melaksanakan ibadah haji itu hanya perintah bagi mereka yang mampu dari segi finansial. Ya, semoga kita semua udah ya masuk ya. Lah nunjuk-nunjuk Pak ini Hamzah. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha yahkumu ma yurid. Semua hukum itu milik Allah. Allah yang menentukan mana yang halal, mana yang haram, karena Allah yang mengetahui keadaan baik dari sebelum alam semesta diciptakan sampai hari kiamat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.